Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ube dan teman-teman kelas 6C. Kami dari kelompok 2, saya Risti Tamala dan dua rekan saya, Luki Astuti dan Tantri Rahmawati. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 dari mata kuliah akuntansi internasional yang berjudul Perkembangan dan Klasifikasi Akuntansi Internasional. Untuk sebab pertama, saya akan menjelaskan perkembangan akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang dan mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Terdapat 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional dan harus dipahami dengan baik agar tercipta harmonisasi antar negara yang bertransaksi. Dari 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional diantaranya sistem pendanaan, sistem hukum, perpajakan, ikatan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan yang terakhir budaya. Faktor pertama yaitu sistem pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atau seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan atau portabilitas dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan publik yang luas. Dan yang kedua yaitu faktor sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia barat memiliki dua orientasi dasar yaitu kodifikasi hukum atau sipil dan hukum umum atau kasus. Untuk faktor-faktor berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tantri Rahmawati. Baik, selanjutnya yang ketiga perpajakan. Peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Namun, ketika akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu yang berbeda dengan prinsip akuntansi keuangan. Yang keempat, ikatan politik dan ekonomi. Banyak negara-negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain, entah itu dipaksa atau karena pilihan mereka sendiri. Seperti negara-negara Eropa Timur, sekarang meniru sistem akuntansi menurut aturan Uni Eropa. Integrasi ekonomi melalui pertumbuhan perdagangan dan arus modal internasional merupakan pendorongan kuat dan konvergensi standar akuntansi. 5. Inflasi. Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait, sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. 6. Tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini memengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama, sehingga masalah akuntansi seperti penilaian aktiva tetap dan pencatatan depresiasi yang sangat relevan dalam sektor manufaktur menjadi semakin kurang penting. 7. Tingkat pendidikan. Standar dan praktek akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna ketika disalahartikan dan disalahgunakan. Sebagai contoh, pelaporan teknis dan kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa kecuali para pembaca memahami akuntansi biaya. Dan yang terakhir 8. Budaya. Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara, seperti sistem hukum. Hofstede mendasari 4 dimensi budaya nasional, yaitu yang pertama, individualisme. Individualisme merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling bergantung. 2.
Jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan yang dimaksud adalah sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima. 3. Penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian adalah sejauh mana masyarakat tidak merasa nyaman dan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. 4. Yang terakhir, maskulinitas adalah sejauh mana peran gender dibedakan secara kinerja dan pencapaian yang dapat dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Luki Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Klasifikasi merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis mengapa dan bagaimana sistem akuntansi nasional berbeda-beda. Kita juga dapat menganalisis apakah sistem tersebut cenderung menyatu atau berbeda. Tujuan dari klasifikasi adalah mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristik khususnya. Klasifikasi mengungkapkan struktur dasar di mana anggota-anggota kelompok memiliki kesamaan dan membedakan kelompok-kelompok yang beraneka ragam satu sama lain. Di sini terdapat 4 pendekatan dalam perkembangan akuntansi, yaitu yang pertama berdasarkan dari pendekatan makroekonomi. Dalam pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan makroekonomi nasional. Sebagai contohnya, lapangan kerja yang stabil dengan menghindari perubahan besar dalam siklus bisnis dengan menghasilkan laba yang merata. Yang kedua, berdasarkan pendekatan mikroekonomi. Dalam pendekatan ini terfokus pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Untuk mencapai tujuan itu, perusahaan harus mempertahankan modal fisik yang dimiliki oleh perusahaan, juga harus memisahkan secara jelas modal dari laba untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi aktivitas usaha. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan disiplin independen. Dalam pendekatan ini, akuntansi berasal dari praktek bisnis dan berkembang secara ad hoc dengan pasar perlahan-lahan dari pertimbangan coba-coba dan kesalahan. Yang keempat, berdasarkan pendekatan yang seragam. Akuntansi distandardisasi digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh perusahaan pusat. Keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan, penyajian akan memudahkan perencanaan pemerintah, otoritas pajak, dan bahkan manajer untuk menggunakan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis. Akuntansi juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 sistem hukum, yaitu yang pertama sistem hukum, yaitu akuntansi hukum umum versus kodifikasi hukum. Yang kedua, sistem praktek, yaitu akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi. Seperti yang pertama, depresiasi. Dalam penyajian wajar, beban ditentukan berdasarkan penurunan penggunaan suatu aset selama masa manfaat ekonomi. Dan dalam kepatuhan hukum, jumlah yang ditentukan untuk tujuan pajak. Yang kedua, sewa guna usaha. Dalam penyajian wajar, sewa guna usaha yang dimiliki substansi pembelian, aset tetap atau properti. Dalam kepatuhan hukum, sewa guna usaha yang dimiliki substansi pembelian, aset tetap diperlakukan seperti sewa operasi yang biasa dibayar. Yang ketiga, pensiun. Dalam penyajian wajar, pensiun dengan biaya yang diakui pada saat yang dihasilkan oleh karyawan. Untuk kepatuhan hukum dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti bekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.